Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Pembahasan yang akan kita bahas: pertama, latar belakang manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, pengertian manajemen berbasis sekolah. Ketiga, sejarah perkembangan manajemen berbasis sekolah. Keempat, tujuan manajemen berbasis sekolah. Kelima, rasionalitas penerapan manajemen berbasis sekolah. Keenam, karakteristik manajemen berbasis sekolah. Ketujuh, strategi penerapan manajemen sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zulfi Anisatur Radia dengan NIM 2001081100005. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang manajemen berbasis sekolah. Secara yuridis, keberadaan manajemen berbasis sekolah cukup kuat karena secara eksplisit merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Alasan munculnya manajemen berbasis sekolah: pertama, terjadinya ketimpangan kekuasaan dan kewenangan yang terlalu terpusat pada atasan yang mengesampingkan bawahan. Kedua, kinerja pendidikan yang tidak kunjung membaik, bahkan cenderung menurun di banyak negara. Ketiga, adanya kesadaran para birokrat dan desakan dari para pecinta pendidikan untuk merestrukturasi pengelolaan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Queen Firdausi dengan NIM 200108110036. Pengertian manajemen berbasis sekolah. MBS merupakan unit tingkat sekolah yang diberikan otonomi dan kewenangan. Kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya diberikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kegiatan operasional sekolah. Sekolah dapat menjalankan kegiatan sesuai kebijakan pemerintah pusat, juga dapat menyesuaikan pelaksanaan tersebut. Kemudian, manajemen berbasis sekolah merupakan penerapan kaidah otonomi, partisipasi, dan akuntabilitas atau keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah untuk tercapainya tujuan dari pendidikan dan pembelajaran yang memiliki mutu. Para ahli banyak mengemukakan definisi dari MBS, tetapi semuanya memiliki makna yang sama, yakni pada intinya tentang perlunya sekolah melakukan reformulasi manajemen secara totalitas. MBS menurut para ahli. Yang pertama, menurut Myers dan Stonehill, MBS merupakan strategi perbaikan dalam pendidikan dengan cara mengalihkan hak penentuan keputusan secara signifikan ke sekolah-sekolah dari pemerintah dan daerah. Kontrol yang lebih besar dalam proses pendidikan diberikan kepada kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Mereka juga diberikan tanggung jawab untuk mengambil keputusan dalam hal anggaran, personel, dan kurikulum. Kemudian menurut Judith Kaplan, MBS adalah bentuk administrasi pendidikan yang mana sekolah menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan bentuk tradisional manajemen pendidikan, di mana dalam pengambilan keputusan tergantung pada birokrasi pemerintah pusat. Dari beberapa pengertian manajemen berbasis sekolah, dapat disimpulkan bahwa MBS adalah yang pertama, sekolah memiliki wewenang untuk mengatur manajemen aktivitas sesuai dengan kemampuan dan potensi sekolah. Kedua, keputusan diambil dengan melibatkan warga sekolah. Ketiga, MBS merupakan strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dan yang keempat, sumber daya manusia dilibatkan dalam hal manajemen sekolah. Kemudian ada istilah lain MBS menurut Hunt. Yang pertama, self-determining school, yaitu sekolah dengan penentuan secara mandiri. Kemudian self-managing school, yaitu pengelolaan sekolah secara mandiri. Local management of school, yang berarti manajemen lokal sekolah merupakan sekolah yang memiliki otonomi pengelolaan pada tingkat sekolah. Kemudian shared decision making, yaitu pembagian kewenangan dalam pengambilan keputusan. Penjelasan selanjutnya yakni sejarah perkembangan manajemen berbasis sekolah. Namun sebelum itu, perkenalkan, saya Ainun Rahma Izadinillah dengan NIM 200108110031. Sejarah mencatat perkembangan MBS di Amerika Serikat terjadi pada tahun 1900-an. MBS timbul karena adanya beberapa tekanan pada masa kritis seperti Perang Dunia dan demonstrasi guru. Adapun kemunculan MBS dimulai ketika masyarakat merasa kurang puas dengan hasil pendidikan. Mereka merasa bahwa hasil dari pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga sekolah dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan dan tidak menunjukkan kekuatan dalam bersaing secara global. Untuk merespon tersebut, maka diterapkanlah MBS untuk pertama kali pada tahun 1909 sampai 1929. Selanjutnya, antara tahun 1960 sampai 1970-an, berbagai inovasi dalam dunia pendidikan dilakukan. Dan di masa ini pula, beberapa negara mulai menerapkan manajemen berbasis sekolah. Lalu, di akhir tahun 1980-an, berbagai bentuk implementasi MBS menjadi pembicaraan serta reformasi baru dalam pendidikan di seluruh dunia. Di masa ini pula, beberapa negara mulai menyusul dalam pengimplementasian manajemen berbasis sekolah. Namun, untuk di Indonesia sendiri, MBS mulai diterapkan 30 tahun kemudian atau sekitar tahun 2010-an. Keterlambatan Indonesia dalam menerapkan MBS ini disebabkan karena adanya sistem pemerintahan otoriter pada masa Orde Baru, di mana semua diatur oleh pusat, yaitu di Jakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen berbasis sekolah. Departemen Pendidikan Nasional merumuskan tujuan manajemen berbasis sekolah adalah untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah atau madrasah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah. Dengan kemandiriannya diharapkan 1. Sekolah lebih mengetahui kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya. Kedua, sekolah lebih mengetahui keutuhan lembaganya. Ketiga, sekolah dapat bertanggung jawab atas mutu pendidikan kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat. Dan yang terakhir, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dan dengan sekolah lain dalam peningkatan mutu pendidikan. Rasionalitas penerapan manajemen berbasis sekolah. Secara rasional, mengapa diperlakukan manajemen berbasis sekolah atau madrasah? Yang pertama, sekolah lebih mengetahui dan lebih memahami tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sendiri. Kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhannya sendiri. Ketiga, keputusan yang diambil sekolah lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan sekolah.
Keempat, penggunaan sumber daya manusia dan non-manusia pendidikan lebih efisien dan efektif jika dikontrol masyarakat. Kelima, keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menciptakan iklim transparansi dan demokrasi di sekolah atau madrasah. 6. Sekolah bertanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. 7. Sekolah akan terpacu secara kompetitif dengan sekolah lain. 8. Dan yang terakhir, menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah lebih responsif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. Penjelasan selanjutnya ialah mengenai karakteristik manajemen berbasis sekolah. Dalam manajemen berbasis sekolah, terdapat beberapa karakteristik yang dapat dijadikan pedoman bagi sekolah dalam menerapkan MBS ini. Adapun berdasarkan pendekatan sistem, karakteristik MBS terbagi menjadi 3, yaitu output, proses, dan input. Output merupakan hasil yang ingin dicapai. Secara umum, output sekolah tercermin dalam visi, misi, dan tujuan sekolah. Ketiga hal ini menjadi acuan dalam proses perencanaan serta berfungsi sebagai konteks dan tolak ukur dalam proses telaah serta arah dari rancangan dan implementasi. Yang kedua adalah karakteristik proses. Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan ditentukan oleh proses pembelajaran sekolah tersebut. Oleh karena itu, dalam melaksanakan MBS, sebuah sekolah seharusnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah efektivitas pembelajaran. Proses pembelajaran yang efektif merupakan proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai subjek belajar, pembelajaran yang berlangsung di mana saja, serta pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Yang kedua adalah kepemimpinan sekolah efektif. Kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik MBS ialah model kepemimpinan yang partisipatif dan normatif. Yang ketiga ialah manajemen sumber daya manusia yang efektif. Adapun aktivitas manajemen sumber daya manusia kependidikan mencangkup aktivitas dan upaya dalam perencanaan kebutuhan, perekrutan, penyeleksian, penempatan, evaluasi kinerja, kompensasi, pembinaan, dan pengembangan tenaga kependidikan. Selanjutnya adalah sekolah memiliki budaya mutu. Lalu, sekolah memiliki tim kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis. Sekolah memiliki kewenangan dan kemandirian. Lalu, partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Selanjutnya ialah sekolah memiliki keterbukaan. Lalu, sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Sekolah responsif terhadap kebutuhan. Dan terakhir ialah sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi untuk menjelaskan dan memberikan alasan pembenaran dari berbagai tindakan yang telah dilakukan dan bertanggungjawaban terhadap konsekuensi dari berbagai tindakannya. Adapun dalam konteks sekolah, akuntabilitas merupakan tindakan pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua siswa dan masyarakat. Hal ini perlu untuk menilai berhasil tidaknya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun karakteristik MBS yang terakhir ialah input pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu adalah sumber daya manusia dan non-sumber daya manusia, seperti struktur sekolah, tugas, job description, wewenang, aturan, perencanaan, program, dan aturan hukum. Selanjutnya, strategi penerapan manajemen berbasis sekolah. Strategi merupakan pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan secara efektif dan efisien. Strategi penerapan manajemen berbasis sekolah dapat dilakukan dengan yang pertama, persiapan.
Dalam persiapan, hal yang harus dilakukan diantaranya sosialisasi MBS. Sosialisasi MBS dilakukan kepada warga sekolah, orang tua, dan komite sekolah sebelum pelaksanaan MBS. Sosialisasi tersebut bertujuan agar persepsi dan pemahaman tentang pelaksanaan manajemen berbasis sekolah sama keseluruhannya. Hal itu sangat penting dilakukan agar tidak terjadi hambatan yang besar dan kesalahpahaman dalam pelaksanaannya. Lalu, menyusun tim pengembangan mutu sekolah. Tim pengembangan mutu sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan pakar yang menguasai. Tugas pokok mereka adalah membuat pengembangan, perencanaan, monitoring, evaluasi untuk standar mutu dan indikator keberhasilannya. Setelah persiapan, selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap ini, para tim pengembang dan kepala sekolah mencari informasi tentang peningkatan mutu, kemudian informasi yang terkumpul diolah secara cermat untuk dijadikan laporan dan rekomendasi dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah, lalu dilaporkan ke pihak pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya, tahap evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program. Evaluasi yang dilakukan sebaiknya jangka pendek, yaitu dilakukan setiap semester, dan juga jangka panjang yang dilakukan setiap akhir tahun. Kemudian, evaluasi tersebut ditindaklanjuti oleh kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua siswa untuk menyusun skala prioritas dan menyusun program kerja untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sekian dari apa yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.